Prabowo Subianto gesit menemui elit parpol lawan. Prabowo disebut ingin memperkuat koalisi dengan merangkul semua pihak dalam pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Usai Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil Pilpres 2024, Capres Prabowo Subianto gesit menemui parpol lawan. Opini bahwa Prabowo ingin memperkuat koalisi tak diragukan kala dirinya pernah berkata ingin merangkul semua pihak dalam pemerintahan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting, ya. Tak lama setelah karpet merah yang digelar Partai Nasdem untuk Prabowo di Nasdem Tower, Partai Persatuan Pembangunan menyusul memberi ucapan selamat kepada paslon Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres 1 putaran. Ucapan selamat P3 kepada Prabowo Gibran disampaikan langsung oleh pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Sementara itu, angket melalui DPR untuk wacana digulirkannya hak penyelidikan kecurangan pemilu 2024 dinilai tarik maju mundur. Di sisi lain, sengketa pemilu telah dimulai. Kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud telah mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka membenarkan pertemuannya dengan Capres terpilih Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai rencana penyusunan kabinet pemerintahan. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjawab pertanyaan media dan membenarkan ada pertemuan dengan calon Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Meski tidak menjelaskan secara terperinci, Gibran tidak menampik bahwa pertemuan tersebut salah satunya juga membahas rencana susunan kabinet pemerintahan. Partai lain juga, ya banyak. Soal kabinet itu? Ya salah satunya itu. Sama ini mungkin ada pembicaraan partai yang Ya partai-partai lain juga, ya. Terima kasih ya. Diinformasikan sebelumnya Gibran telah bertemu Prabowo Subianto usai KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemenang Pilpres 2024 pada Jumat 22 November 2024 kemarin. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, meski kalah dalam Pilpres 2024, PDI Perjuangan keluar sebagai pemenang pemilihan legislatif. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan tidak mudah bagi partainya menjadi pemenang Pileg di tengah masifnya kecurangan pemilu. PDI Perjuangan berhasil keluar sebagai pemenang dalam pemilihan legislatif 2024 dengan mengantongi 110 kursi DPR RI. Tidak hanya itu, perolehan PDI Perjuangan di tingkat kabupaten kota pada pemilu kali ini juga turut mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 lalu. PDI Perjuangan mencatat jumlah kursi yang diperoleh partainya di tingkat kabupaten kota sebanyak 2.823 kursi atau meningkat 17 kursi dibanding pemilu 2019. Hasil ini sekaligus membuat PDI Perjuangan memenangkan pemilu 3 kali berturut-turut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut tidak mudah bagi partainya unggul dalam pemilihan legislatif di tengah masifnya penyalahgunaan kekuasaan. Terlebih, kecurangan terjadi dari hulu hingga hilir serta banyaknya intimidasi yang kerap dilakukan. Meskipun ditinjau dari target kursi DPR RI, perolehan berdasarkan perkiraan sementara adalah sekitar 110 kursi DPR RI. Namun kami mengucapkan syukur bahwa setidaknya di tengah gempuran yang sangat dahsyat sebagai ujian sejarah PDI Perjuangan, kami tetap dapat mempertahankan posisi sebagai
pemenang pemilu 3 kali berturut-turut. Hasto berharap seluruh kader PDI Perjuangan tetap optimis menyikapi hasil pemilu 2024. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, MK memiliki waktu maksimum 14 hari kerja untuk memeriksa sengketa Pilpres sebelum membacakan putusan. Harapan ini dimulai tanggal 25 Maret dan juga berakhir pada tanggal 22 April 2024 yang ditutup dengan keputusan atau ketetapan. Paslon Capres-Cawapres yang kalah dalam Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah mendaftarkan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi melalui kuasa hukumnya masing-masing. Anies Muhaimin menjadi pasangan pertama mendaftar pada Kamis 21 Maret 2024, kemudian Ganjar Mahfud mendaftarkan pada hari Sabtu 23 Maret 2024. Kedua sama-sama meminta agar pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran didiskualifikasi karena ada persoalan syarat administratif dalam pencalonan Gibran yang diwarnai pelanggaran etika berat Hakim MK yang juga ipar Presiden Jokowi Anwar Usman dan pelanggaran etika para komisioner KPU RI serta meminta pemilu ulang. Di samping itu, kedua kubu juga mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat struktur, sistematif, dan masif. Sementara itu pada Senin malam kemarin tim kuasa hukum paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran mendatangi gedung MK. Tim kuasa hukum yang diketuai oleh Yusril Issa Mahendra ini mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres ini. Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, MK punya waktu maksimum 14 hari kerja untuk memeriksa sengketa Pilpres sebelum bacakan putusan. Tahapan ini dimulai pada tanggal 25 Maret 2024 dan berakhir pada tanggal 22 April 2024 yang berisikan putusan atau ketetapan. Tim Liputan iNews melaporkan. MK menerima 278 permohonan perselisihan hasil pemilu 2024 termasuk 2 sengketa hasil Pilpres. Demi mencegah konflik kepentingan, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak ikut bersidang. Mahkamah Konstitusi telah menerima 278 permohonan perselisihan hasil pemilihan umum 2024. Di antaranya 2 sengketa hasil Pilpres, 264 sengketa hasil Pileg DPR dan DPRD, serta 12 sengketa hasil Pileg DPD RI. Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan turut serta dalam persidangan. Hal ini berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sehingga paman dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka itu terbebas dari potensi konflik kepentingan. Iya, karena memang itu adalah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi sejauh ini MK memastikan bahwa 8 hakim konstitusi yang akan menyidangkan perkara PHPU Pilpres, 8 hakim dalam sidang pleno. 8 minus Pak Hakim Konstitusi Anwar Usman. Sementara itu, Hakim Konstitusi Arsul Sani tidak dilibatkan dalam perkara pemilu legislatif yang menyangkut Partai Persatuan Pembangunan. Arsul Sani adalah Hakim Konstitusi Perwakilan DPR yang merupakan mantan politikus senior P3. Arsul bahkan bisa menggunakan hak ingkarnya agar tidak ikut menangani sengketa Pilpres yang diajukan Ganjar Mahfud. Sebab P3 merupakan salah satu parpol pengusung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Berkaca pada putusan MK terkait syarat usia Capres-Cawapres beberapa waktu lalu, publik pun berharap MK bisa betul-betul adil, jujur, dan transparan, serta mampu menjaga netralitas dalam menangani sengketa pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut lagi perkembangan dari permohonan sengketa hasil pemilu, kami terhubung dengan rekan Ismalia Mei di Gedung MK Jakarta. Ismalia, selamat siang. Bagaimana persiapan MK menghadapi sidang sengketa pemilu?
Ya, selamat siang Ratu dan juga pemirsa. Hari ini di Mahkamah Konstitusi sendiri untuk hari ini tanggal 26 Maret 2024 ini masih dilakukan penyortiran pelaporan yang dimana nantinya akan diverifikasi apakah pelaporan ini merupakan pelaporan individu atau pelaporan dari partai. Dan juga untuk persiapannya memang sampai saat ini belum ada persiapan khusus, namun bisa kami sampaikan di sini untuk persiapan pengamanan sudah dilakukan sejak hari lalu atau pada Senin lalu 25 Maret 2024 yang dimana untuk pengamanan ini sudah disediakan untuk pagar beton berduri dan juga dari anggota kepolisian, dari anggota keamanan dari Mahkamah Konstitusi sendiri, dan juga ada satuan Brimob ini yang berjaga-jaga di Mahkamah Konstitusi. Dan untuk menjaga ini memang masih akan terus berlanjut sampai untuk pemilihan presiden ini hingga selesai. Dan juga Ratu dan juga pemirsa, seperti tadi sudah saya sampaikan, untuk pada hari ini dan hari kemarin masih dilakukan penyortiran untuk pelaporan. Namun untuk sidang utama yakni perselisihan hasil pemilu 2024 ini akan dilakukan pada Rabu besok, yang dimana untuk teknisnya ini akan dilakukan 2 sesi, yang dimana nantinya sidang pertama atau pelaporan pertama ini akan dilakukan pada pagi hingga siang hari. Setelah itu akan istirahat dan setelah itu akan dilanjutkan kembali sidang dari siang hari ke sore hari. Dan juga seperti yang tadi sudah disampaikan, untuk hakim yang mengadili PHPU ini akan ada 8 saja, mengingat bahwa Anwar Usman ini tidak boleh mengadili masalah pemilu dikarenakan ada kepentingan konflik kepentingan maksud kami, yang dimana nanti akan hanya disidangkan atau akan diadili hanya dengan 8 hakim saja. Sementara itu yang dapat kami laporkan, kembali ke studio Ratu. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Ismalia. Kita akan nantikan bagaimana nanti sidang sengketa pemilu. Terima kasih, selamat bertugas kembali.